untuk itu kita akan berbincang nih, sudah hadir bersama kami Muhammad Nur Afif Aulia, Askara Nusantara Project Manager, telah bergabung sama kami melalui Zoom. Halo, selamat siang Sampurasun, Kang Afif. Selamat siang, Teh. Apa kabar Kang Afif? Suara saya terdengar jelas? Oh, alhamdulillah sehat, Teh. Baik, Kang Afif. Baik, ini dengan Hanifah dan juga Ayu ya, Kang Afif. Kang Afif, ini lagi ada acara Temu Komunitas Memori Lebih Gajah ya, untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Ini kegiatannya sedang apa ini, Kang, saat ini, Kang? Ya, saat ini masih berjalan. Dari jam 9.30 tadi kita berkumpul di Kabuci, Kampung Buci Pageran Cimahi, bersama dengan 200 orang perwakilan dari 41 komunitas se-Bandung Raya. Nah, di sini seperti yang disampaikan tadi oleh Teh Hanifah ya, ini momentum refleksi. Jadi di sini ada agenda orasi lingkungan, terus dilanjutkan dengan deklarasi komitmen komunitas bisa menghadirkan menjadi pembawa syiar gitu ya terkait pengolahan sampah, dan sekarang sedang berjalan panggung ekspresi warga. Jadi para komunitas sedang unjuk ekspresi, ada yang monolog, ada yang menyanyi, ada yang drama teatrikal, mengekspresikan kegundahannya terkait masalah sampah saat ini. Itu kurang lebih. Baik Kang Afif, ini perayaannya difokuskan hari ini saja atau berlangsung sampai besok dan lusa atau seperti apa nih Kang? Ya, sebenarnya ini satu rangkaian dengan program aksi jaga bumi kami gitu ya. Jadi kami lahir dari inisiatif ribuan orang baik atau donatur di aplikasi kitabisa.com yang suka dengan isu-isu lingkungan hidup ya. Kita membuat program kompetisi pengolahan sampah gitu ya antar tim penggerak basis RT, RW, komunitas. Nah itu, dan ini salah satu rangkaiannya. Kita sudah mulai itu sejak tanggal 28 Januari gitu ya, kick off-nya di Ngamprah gitu ya. Dan sekarang ini lanjutannya, kita mengumpulkan komunitas bahkan lebih banyak lagi untuk merenung bersama dan mungkin mengekspresikan kegundahan, dan mungkin ini menyampaikan pesan ke masyarakat Jawa Barat bahwasanya masalah sampah ini bukan masalah satu dua pihak saja, tapi ini adalah masalah yang perlu intervensi kita bersama. Itu sih kurang lebih. Oke, jadi seperti itu ya Kang ya untuk rangkaian acaranya sendiri. Kang, boleh diperlihatkan, ini akan lagi lokasi acara ya. Mau lihat dong ini kira-kira kegiatannya sendiri. Ya, suasananya seperti apa saat ini? Suasananya nih di lokasi ya. Ini saya lagi di atas ya, jadi lokasinya di bawah. Ini saya perlu jalan ke bawah nggak ya? Tidak apa-apa. Jadi di Balai Rencana. Jadi sekarang masih sesi selanjutnya dari panggung ekspresi warga, dan ada pemutaran film dokumenter dari Watchdog Documentary terkait sampah. Itu juga sih sebagai penutup acara pada siang hari ini. Oke, wah ini asri sekali. Sana ini selain refleksi, selain merenung, ini healing-healing sedikit ya Kang ya? Iya, soalnya suasananya tempat peringatannya itu asri banget begitu ya, dipenuhi dengan rimbun pohon. Betul sekali ya, dan ternyata ini membuktikan juga ya kalau kita peduli dengan lingkungan, itu juga ya lingkungan juga akan memberikan keindahan untuk kita ya, untuk napas kita gitu ya, karena selama ini apalagi kalau warga kota kan napas kita ini sudah terbombardir oleh polusi dan radikal bebas. Betul. Kang Afif, ini ada berapa banyak masyarakat yang tergabung dan memenuhi tempat tersebut untuk melakukan ataupun memperingati Hari Peduli Sampah Nasional di tahun 2024 ini Kang? Ya, 28 Januari kita ada 150 orang penggerak dari 4 kabupaten kota di Bandung Raya ya. Terus sekarang hari ini ada 200, terkonfirmasi 202 orang perwakilan komunitas gitu ya, dari 41 komunitas, lembaga filantropi, sekolah, dan universitas gitu. Jadi seluruh elemen masyarakat lagi ngumpul ini Teh ceritanya. Oke, wah menarik sekali ya. Ini sama-sama memiliki isi solidaritas yang sama ya, kepedulian yang sama juga gitu, dan juga keresahan yang sama gitu. Baik, Kang Afif, ini terkait peringatan Hari ini ya Peduli Sampah Nasional pada tahun ini sendiri, ini juga menjadi refleksi darurat sampah ya gitu ya di Bandung Raya gitu khususnya. Jika Kang Afif sendiri melihat kondisi persampahan nih di Bandung Raya saat ini seperti apa sih Kang? Iya.
sebenarnya dalam sejarah histori 19 tahun terakhir itu sudah menunjukkan ya bahwa dua kejadian besar di Lewi Gajah dan tahun lalu di Sarimukti itu menunjukkan persoalan sampah ini belum tuntas, gitu ya. Kesadaran tiga hal masyarakat ini masih rendah ya, mencegah, memilah, dan mengolah, gitu ya. Mencegah itu bagaimana kita terbiasa dengan gaya hidup minim sampah, jadi jangan sedikit-dikit sampah plastik sekali pakai, sedikit-dikit sampah plastik sekali pakai, gitu ya. Terus yang kedua, memilah di rumah antara sampah organik, anorganik, dan terusannya, dan sampai diolahlah sampah-sampah tersebut sehingga tidak melulu kita mengandalkan ke ya seperti yang sekarang terjadi, gitu ya, dicampur dan terakhir di TPA, dan tentu tadi mungkin disampaikan juga itu akan menggunung di TPA yang di dalamnya mengandung gas metana dan berisiko adanya kebakaran atau ledakan seperti 19 tahun yang lalu. Artinya risiko itu hari ini masih ada. Maka dari itu kami mengajak sih untuk masyarakat terlibat aktif, gitu ya, melalui komunitas-komunitas yang kami undang hari ini, gitu ya, untuk sadar terkait persoalan itu dan menghadirkan 3A tadi ya, cegah, pilah, dan olah, gitu kurang lebih. Oke, mencegah, memilah, mengolah ya, dan dimulai dari rumah sendiri ya, dimulai dari rumah. Nah, lagi nih, 4A ya. Jadi 4A ya. Betul, jangan rumah tetangga teh, jadi harus rumah sendiri dulu. Nah, itu dia. Baik, Kang Afif. Ini kan kalau misalnya kita lihat hingga saat ini apa ya, komunitas penggerak untuk yang peduli terhadap sampah juga semakin banyak. Nah, apakah untuk risikonya sendiri seperti yang tadi disebutkan, ada penurunan risiko dari sampah-sampah yang memang ada di Jawa Barat ini, atau dengan banyaknya yang lebih peduli terhadap sampah, risiko ini juga sudah mulai agak menurun atau seperti apa, Kang? Ya, kami melihat kalau memang dikomparasi dengan 19 tahun yang lalu ada improvement, ada perbaikan, gitu ya. Karena kita lihat bisa akses bersama yang ada websitenya yang dirilis oleh KLHK itu dari sekian ratus kota di Indonesia, itu alhamdulillah sudah ada terkelola itu sejumlah 60%. Gitu. Artinya intervensi peran serta masyarakat dan pemerintah dari tahun ke tahun ada hasilnya kurang lebih. Namun kembali berbicara soal risiko, tadi masih ada 30%-nya, dan itu jumlahnya puluhan juta ton, gitu ya. Dan itu tentu risiko itu masih ada. Tapi di satu sisi kita akui, alhamdulillah peran serta pemerintah dan juga masyarakat akhir-akhir ini cukup ada menghasilkan hasil yang membaik, gitu. Tapi kita tidak boleh terlena, gitu ya. Dengan adanya agenda ini kita harus mengingatkan terus masyarakat, gitu ya, untuk mengolah sampah, mencegah, memilah, dan mengolah sampahnya, gitu kurang lebih. Baik, tetap ya harus diingatkan juga ya, selain juga menumbuhkan kesadaran sendiri, kita juga harus untuk mengingatkan nih, gitu ya, sekitar kita, ayo untuk, terutama sih untuk pertama ya, mencegah dulu ya, mencegah, kemudian baru sedikit-sedikit berangsur-angsur, gitu ya, memilah juga mengolah, gitu ya. Baik, Kang Afif, kalau Kang Afif sendiri nih melihat dari koordinasi, gitu ya, peran masyarakat, peran pemerintah, LSM juga, gitu ya, terkait kesadaran ini nih, kesadaran bersama seperti apa sih Kang Afif melihatnya? Ya, tentu kami kalau pengen melihat tuh kita coba berkaca dengan negara tetangga ya, negara tetangga. Kalau dibandingkan kami masih melihat kita masih jauh, masih ada ruang improvement, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum turut serta andil dalam pengolahan sampah ini. Dan juga mungkin sedikit terkait fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang mungkin yang dikelola pemerintah ataupun swasta, itu pun juga masih dari sisi quantity dan quality itu kalau dibandingkan ya dengan beberapa negara maju terkait pengolahan sampahnya itu masih jauh. Rasanya ini bisa menjadi ruang kita untuk mengejar sih. Jadi baik dari unsur masyarakat dan pemerintah, oh ini nih kita ada ruang perbaikan gitu. Itu kami melihat seperti itu, Teh. Baik, Kang Afif. Kemudian setelah perayaan Hari Peduli Sampah Nasional 2024 ini selesai dilaksanakan, nah ke depannya apakah ada langkah-langkah jangka panjang yang direncanakan untuk lebih peduli lagi nih masyarakat Jawa Barat dalam pengolahan sampah yang baik dan benar ini? Ya, kebetulan Askara Nusantara ini adalah sustainability program dari Kitab Bisa ya, yang alhamdulillah tadi sudah saya ceritakan ribuan orang baik di aplikasi Kitab Bisa
itu terlibat gitu ya, dan program ini tidak selesai hari ini. Tadi kami jelaskan ada program pelibatan local heroes atau tim penggerak yang kita adu gitu ya, Fastabikul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam program Aksi Jaga Bumi. Next step-nya adalah ketika kita sudah kuat dari sisi awareness dan mengangkat local heroes yang ada di wilayah Jawa Barat, kami akan next step-nya adalah menciptakan satu fasilitas pengolahan sampah terpadu yang dikelola secara profesional, memiliki tata kelola dan standarisasi internasional, dan tentunya ini akan turut serta membantu pemerintah juga gitu ya untuk menyelesaikan persoalan sampah di wilayah Jawa Barat khususnya gitu. Karena alhamdulillah di dunia sudah banyak teknologinya gitu ya, teknologi khususnya anorganik ya. Anorganik, kalau organik sudah cukup kuat di Jawa Barat, tapi kalau anorganik ini cost atau biaya untuk melakukan intervensi pengolahannya itu memang cukup tinggi. Makanya dari itu kita semangatnya gotong royong, warga untuk warga gitu, karena di aplikasi kita bisa itu mulai dari Rp1.000 orang udunan gitu ya, sampai ratusan ribu dan ribuan orang itu bersatu padu untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan sampah di Jawa Barat gitu, kurang lebih. Baik, jadi seperti itu ya untuk Askara Nusantara sendiri. Ini tadi untuk platform gitu yang tadi sudah terintegrasi dengan kitabisa.com sendiri. Kedepannya nih program dari Askara Nusantara sendiri, apakah hanya berkutat di bidang lingkungan persampahan saja kah? Atau mungkin ada bidang-bidang lain nih yang didalami oleh Askara Nusantara ini, Kang Afif? Ya, Askara Nusantara punya 4 pilar program Teh. Jadi yang pertama tadi terkait waste management yang sekarang ya. Terus yang kedua ada terkait air dan sanitasi. Kita alhamdulillah sudah ada di 3 titik, ada di Rongga Kabupaten Bandung Barat, Majalengka, dan Indramayu. Terus yang ketiga terkait renewable energy, gitu ya, memberikan akses energi terbarukan pada masyarakat underprivileged dan juga masyarakat komunal. Terus yang keempat, yang terakhir, ya kebetulan berjalan bulan ini juga gitu ya, adalah volume. Jadi forest and other land uses, gitu, terkait isu kehutanan gitu dan alih fungsi lahan. Jadi kita melakukan tree planting gitu ya, melakukan edukasi kelompok tani hutan. Jadi kita mengembalikan fungsi hutan gitu ya, ditanami oleh pohon-pohon multiguna yang punya 2 nilai manfaat, ekologis dan ekonomis. Ekologisnya akan tumbuh tegakan yang menjaga tanah di wilayah perhutanan sosial. Lalu yang kedua ekonomisnya juga yang ditanam itu pohon-pohon produktif, misal kopi, alpukat dan lain sebagainya, itu manfaatnya bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat karena hutan ini dikelola langsung oleh masyarakat. Nah, itu 4 pilar dari program Askara Nusantara yang sudah kita jalankan sejak tahun lalu. Baik, Kang Afif, ini waktu kita terbatas, namun kami ingin mengetahui nih terkait situasi di sana, suasananya seperti apa. Boleh Kang Afif jalan mendekati lokasi perayaan begitu ya? Ya, teman-teman berada nih yang sedang sama-sama berjuang ya sebagai pahlawan nih di bidang lingkungan untuk sama-sama meningkatkan kesadaran gitu ya masyarakat sendiri mengenai pentingnya kita sama-sama waste management tadi ya. Tadi ada mencegah, kemudian memilah dan juga mengolah. Nah, baik. Nah, ini situasinya, suasananya berlangsung. Ini ramai sekali. sedang siapa nih Kang yang ngisi nih? Jadi saat ini sedang nonton film bareng ya. Oke. Dari judulnya hidup tanpa sampah plastik. Iya. Wow, nampaknya lagi pada fokus deh ya. Betul para ya. peserta yang hadir. Seru sekali. Wah, ini sampai jam berapa nih Kang Afif acaranya? Insya Allah sampai jam 1 siang nanti. Jam 1 siang nanti ya. Wah, oke, kita nggak keburu ya. Ayo ya, kalau justru nggak keburu. Cibaduyut ini nggak keburu Kang Afif. Nanti kita lihat di ini deh di reelsnya ya di Instagram. Ditunggu deh di Instagram Bergerak Membumi ya Kang ya. Atau boleh dong ini dipromosikan nih kanal-kanal digital di media sosialnya ada apa saja nih? Ya, kalau programnya ascaranusantara.id. Tapi kalau relawannya yang tim komunitas yang mengerjakan ini namanya Bergerak Membumi. Jadi diketik aja @bergerak membumi. Itu ada 2 akun itu yang menjadi media publikasi kita terkait isu lingkungan hidup bareng Askara Nusantara.
Oke, langsung dikepoin ya habis ini ya, langsung di follow dan langsung dinyalain notifikasinya ya. Jadi setiap ada postingan baru langsung kita tahu gitu ya. Oke, terima kasih Kang Muhammad Nur Afi Aulia selaku Askara Nusantara Project Manager telah bergabung bersama kami di Sampurasun siang hari ini. Sukses terus, selamat sukses lancar Kang acaranya sampai siang nanti. Selamat bertemu kembali kita ya. Amin, Baik, siap. selamat siang Kang Afif Sampurasun. Siap, hatur nuhun. Yo, selamat siang semuanya. Baik, nah dan yang terpenting ketika kita merayakan Hari Peduli Sampah Nasional 2024 ini, kontribusi masyarakat khususnya dalam pengelolaan sampah bisa lebih baik lagi. Betul. Bagaimana cara mengolah sampah yang baik dan benar. Betul, secara masif juga gitu ya. Oke deh kalau gitu. Akhirnya pemirsa demikian Sampurasun edisi hari ini. Saya Hanifah Paramita. Dan saya Ayu Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.